Cek 1 2 3. Oke, selamat datang Honda Civic SP3 di garasi Hidromobil, garasi bawah pohon mangga. Nah, ini sekarang menjadi mobil operasional kita, yaitu Honda Civic SP3 tahun 85. Ini baru saja kita dapatkan, kondisinya masih seperti bawaannya, seperti yang dirawat oleh owner sebelumnya, belum kita apa-apain. Kita review dikit-dikit dulu aja sambil kita bahas apa ya, mungkin kekurangan-kekurangan dan kelebihan dari mobil ini. Ini karena tempatnya di luar, mohon maaf agak berisik nih. Oke, mobil ini sudah terparkir kurang lebih eh, 1 bulan ya di garasi ini. Kurang lebih 1 bulan, karena garasinya outdoor, tiap hari kehujanan, kepanasan, jadi kondisinya kayak gini nih. Kotor, mobilnya kotor. Oke teman-teman, mungkin ini akan menjadi apa ya, vlog yang akan terus berkelanjutan saya dengan mobil ini. Mungkin ada edisi khusus untuk vlog dengan SP3 ini. Sekilas kalau dilihat-lihat, mobilnya ganteng ya, kelihatan dari jauh, tapi kalau dideketin ya masih banyak PR juga yang harus diselesaikan di bagian eksterior, terutama interiornya. Nah, ini kondisinya masih masih seger catnya, karena owner sebelumnya itu habis melakukan restorasi untuk bagian bodinya, yang kemudian sekarang saya pegang dan kita review dulu aja ya. Ini yang tahun 85, ini generasi pertama. Maksudnya generasi pertama untuk yang tahun 80-an. Jadi kok generasi pertama sih? Ya, karena ini kan ada 1 kali facelift sebelum yang ini. Jadi ini tahun 84 85, kemudian facelift dia di tahun 86 87. Perbedaannya nggak terlalu banyak. Cuma kalau yang 84 85 itu atapnya. Nih ya, atapnya ini yang belakang agak turun ya. Kalau yang 86 87 itu atapnya lurus ya. Jadi dia belakangnya lebih rendah. Kemudian itu add-on spoiler tambahan, ini bahannya fiber ya, spoiler tambahan. Terus ini dari depan ya, biasa kalau mobil tua itu pasti headlampnya terutama itu udah kusem ya. Ini headlampnya kondisinya seperti ini. Nah, dari samping kanan ini sudah babak bundas bahasa Jawanya itu. Kemudian ini sudah mau copot ini. Ini karena ada yang patah di dalamnya. Jadi ini sambungan, ini dalamnya ada yang patah. Terus kondisinya udah mau copot. Oke, dari depan emblem H di tengah. Terus untuk headlampnya juga masih kaca buram. Sennya ada di bumper dan juga ada di samping headlamp. Jadi ada 2 lampu sennya. Terus di tengah ini ada lampu kota. Treatment pertama yang saya lakukan pada mobil ini ya, saya cuci dulu yang pasti ya, karena ini selama di outdoor kurang lebih 1 bulan ini ya, kondisinya panasan, kehujanan, dan banyak debu gitu. Karena saya sendiri kemarin juga kurang sehat, jadi nggak sempat dicuci sampai sekarang. Oke, lanjut lagi. Ini untuk bumper cuma sampai sini ya, cuma sampai sini. Terus kemudian kalau ini ada lip spoiler depan tambahan, variasi, bahannya karet. Oke, platnya AB Jogja. Nggak usah sensor lah platnya. Kalau mau dibajak ya
bajak aja orang mobil tua ini. Nah, ini juga kelemahan salah satu dari SP3 ini, kalau panel-panel lampu ini udah pada kendor ya. Ini kan ada bautnya. Nah, ini sudah kondisinya. Mungkin ini emang kelemahan umumnya Motuba atau cuma di Civic Wonder aja. Kemudian di sini ada grill, tapi grillnya nggak dipasang, jadi kolong gini aja. Grillnya belum dipasang, grillnya ada. Terus ini catnya sudah pada ngangkat, teman-teman. Kalau dideketin ini catnya sudah pada retak. Ya ini mungkin karena kualitas cat dan juga mungkin ya apa ya, sering ditaruh di tempat-tempat yang panas gitu, panas kehujanan. Apalagi ini udah pecah. Ini kayaknya pemilik sebelumnya nabrak ini. Nah ini sampai ke sini tergores. Oke, lanjut ke samping. Pelek sudah diganti pakai OM Accord Vigor ya. Bannya kondisinya juga fresh baru ya. Peleknya modelnya bagus, ring 14. Kemudian kaca spion warna hitam, ini juga warna bawaannya hitam doff begini. Terus atas ini ada list pintu yang sudah pada hilang, yang ini biasanya menyebabkan kebocoran nih. Oke, saya nggak bawa kuncinya, nanti tak ambil dulu. Belakang nih, stop lamp, kemudian pintu. Ini pintunya full dari kaca ya. Pintunya full kaca, jadi ini kaca belakang yang bisa dibuka, bukan tailgate ya. Ini terus di sekelilingnya ini ada molding bumper ini ya, warna hitam nih sekelilingnya. Depan juga ada. Di sini juga harusnya ada nih set body molding. Cuma ini sudah dirubah, sudah dihilangin, diganti pakai model yang simple gini doang, yang garisnya tidak terlalu panjang. Oke, saya ambil dulu kuncinya ya. Ntar kita coba lihat interiornya. Oke, kuncinya kayak begini nih ya. Ini kuncinya jelas ini sudah bukan ori. Nah, ini sudah kunci rombaan semua ini. Ini yang untuk kunci kontaknya. Pakai kunci Vario. Nah, ini pakai kunci motor kayak gini, ini sudah rombakan, mungkin sudah lost, sudah tidak ngegrip lagi ya, Pak. Jadi sudah bisa pakai kunci apa aja kalau kunci kontaknya, tapi ini bahaya juga, ini nanti saya ganti sekalian anak kuncinya, sekalian satu set lah pokoknya, nanti diganti. Nah terus ini kunci bagasinya malah merek Toyota ini. Nah baru ini kunci pintunya. Sebenarnya ini terlalu banyak sih ini ya, harusnya bisa disederhanakan. Dari kunci kontak itu bisa juga kunci pintu, mungkin kalau kunci bagasi bisa sendiri. Ini kebanyakan nih kuncinya nih. Ini remote tapi sudah nggak berfungsi ya. Biasa kalau mobil tua itu biasanya kalau pasang alarm nggak awet ya, pasang alarm nggak awet. Jadi kalau ini baterainya habis sudah nggak diurus. Kalau nggak ya mungkin karena ada kabel-kabel yang sudah putus atau central locknya sudah error, itu sudah malas benerin lagi. Jadi mobil tua itu pasang alarm pun kadang nggak berguna gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini tak buat tambah-tambah gantungan kunci. Nah buka bagasinya pakai kunci ini ya, HCWP Honda Civic Wonder Purwasuka. Nah, ini ada stiker di sini, Purwakarta, Subang, Karawang. Ini buka bagasinya pakai kunci ini. Kita buka dari sini, masukin sampai bunyi klek. Nah, baru kita buka. Nggak usah kaget lihat isi bagasi saya, kotor. Ini teman-teman kondisi bagasi mobil tahun 85 dan sekarang sudah 2022. Oh, ada daun-daun mangga. Nah, ini saking lamanya kotor banget ini. Ikuti terus ya perjalanan vlog dari mobil ini ya, nanti akan jadi seperti apa. Karena ini saya anggap mobil ini masih bahan, yang harus banyak sektor yang harus diremajakan.
Atau teman-teman ada yang berminat untuk meremajakan mobil ini, gampang aja, nanti tinggal kita obrolin. Ya. Oke, dalam bagasi di sini ada ban serep masih bagus ya. Ini bukan orinya ini ya. Ini ban serep tambahan karena kalau orinya itu ring 13 ya. Terus di bawah banyak kabel berserakan, warna interiornya juga sudah kusem. Nah, ini nanti saya repaint lagi pakai Diton aja ya, Diton premium yang coating dashboard itu. Terus karet-karetnya juga sudah getas semua ini. Nah, ini kalau hujan ini rawan air masuk dari sini. Karet-karetnya juga getas, terus di sini banyak debu, banyak kotoran. Ini Hansaplas buat nutup apa ini? Ini ada lubang ya, tutup. Nah, ini bisa menjadikan bagian belakang ini cepat karat ya. Nah, cepat keropos. Nah, ini kayak gini nih, kotoran-kotoran kayak gini yang jarang tersentuh itu lama-lama akan membuat korosi dari bodi ini. Terus engsel ini ya, engsel ini juga penyakitnya Wonder yang SP3. Nah, itu susah ngeklip apa sih? Intinya pintu bagasi belakang ini susah ditutup rapat lah gitu. Nah, misalnya dengan ini. Jadi kalau nutup harus ada tambahan tenaga ekstra, tapi nggak usah khawatir kalau dijeblosin gitu kacanya pecah, nggak, karena kaca ini kuat ya. Jadi tinggal kita harus ada tekanan lebih. Kalau dulu mungkin masih barunya tinggal di ini aja deh sudah rapat, tapi sekali lagi karena memang penyakitnya SB3 itu pada engsel-engsel pintu ya. Dia memang sudah mulai eh, mulai dol gitu istilahnya, mulai loss, mulai ngelos gitu. Nah, terus ini dia pakai tailgate, pakai hidrolik. Hidroliknya cuma satu ya di sebelah kiri, yang kanan tidak. Ya, jadi kurang kuat lah istilahnya. Oke, nutupnya harus ekstra karena ya umur mobil sudah puluhan tahun dan tidak pernah diservis engselnya, mungkin dulunya macet atau gimana. Ya. Nih, ini sampai benar-benar kenceng gitu ya. Karena kalau nggak kenceng ini kalau dibuat jalan, nah ini bisa ngangkat sendiri kayak kap mesin bis itu yang sering kebuka di jalan. Terus headlamp di belakang desainnya lurus saja, polos. Lampu mundurnya di sini. Nah, headlampnya sudah kusem, sudah bulukan, ya, sudah waktunya diremajakan. Harganya 1 jutaan untuk headlamp belakang itu sepaket sama kaca-kacanya sama bolam-bolamnya tinggal pasang itu. Kalau yang baru 1 jutaan. Apa masih ada? Masih ada. Ya, yang jual masih ada karena memang pemain JDM import untuk supplier-supplier mobil semacam Civic ini atau yang Civic generasi setelah ini itu masih cukup banyak ya importirnya. Oke, kita lihat apa lagi. Oh ya, tadi ini orinya bannya ring 13 ya, bukan ring 14. Ini lebih kecil. Kayaknya kita intip dulu ruang mesinnya ya. Oke, sekarang kita lihat dulu ruang mesinnya. Kita buka dulu kapnya. Nah, ini dia teman-teman. Kawan-kawan. Nah, ini dia om-om semua. Ruang mesin dari Honda Civic SB3, Civic Wonder, Civic Strika. Mesinnya 1300 ya kalau yang SB3, kalau yang SB4 yang model sedan itu 1500. 12 katup, karburator, pengapiannya dia sudah CDI ya, nggak platina. Ini termasuk satu teknologi yang cukup modern di kala itu ya, di saat mobil-mobil lain di tahun 80-an itu masih pakai platina, tapi dia sudah pakai CDI. Ruang mesin juga sudah dicat oleh owner sebelumnya. Ruang mesin sudah dicat. Terus 12 katup ya. Ini 12 katup.
belum ada power steering, jadi masih power otot atau power engkol ya. Jadi masih polosan, belum ada power steering. Add-on stud bar, ya ini menambah rigid dan stabil ketika di tikungan. Tapi kalau di jalan yang jelek tidak terlalu ngaruh sih. Ya, yang pasti kalau di kecepatan tinggi sama di tikungan dia cukup stabil pakai stud bar ini. Terus kabel businya dia juga sudah di-upgrade pakai kabel busi yang model racing, tapi businya belum sesuai dengan speknya karena businya masih standar. Mempercepat ini aja, mempercepat saat starter ya kalau pakai kabel busi yang model racing begini itu. Jadi kalau kita starter tidak usah injek gas di awal doang, dikocok di awal doang, kemudian setelah mobil itu panas ataupun jalan berhenti tinggal cegreng aja ya istilahnya, tinggal starter aja, nggak usah perlu injek gas. Jadi kelebihan kabel busi yang warna merah ini membuat mobil cepat di starter, buat enteng starternya. Oke, Kang Husin biarin terbuka dulu, kita langsung lihat interiornya. Ya, tutup dulu pintunya ya, biar tahu teman-teman kalau pintunya Wonder itu susah dibuka. Ya pintunya besar ya, karena ini cuma 2 pintu, jadi pintu depannya itu lebar supaya kalau ada penumpang yang mau masuk ke belakang itu mudah aksesnya. Nah ini karena sudah sudah rusak juga. Ini kalau dibuka biasa gini kayak kekunci. Gitu. Ini kayak kekunci. Jadi ini bukanya harus ditarik, terus pintunya diangkat, baru kebuka. Ini kalau yang buka perempuan dari sebelah kiri ini kesusahan, kasihan ini. Oke, nanti kita benerin juga ini. Jadi bukanya begini. Nah, harus sambil diangkat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya yang sangat memprihatinkan. Oh, ini ada masker benar. Oke, kondisi interiornya begini ya. Kita review dari door trimnya dulu. Door trim warnanya coklat, karena kalau yang tahun 8485 emang warnanya begini. Kalau yang 86 87 dia sudah hitam warnanya. Warnanya coklat begini. Coklatnya itu coklat-coklat jadul gitu ya warnanya. Ini juga sudah pada ngelupas catnya. Ini terluka karena apa tahu ini. Pakai Hansaplast. Terus ini door trimnya. Ya, ini door trimnya. Sudah upgrade power window, jadi ini udah dicopot tapi tidak dirapikan, jadinya bolong begini. Terus di sini ada speaker, covernya juga sudah hilang. Nah, handle pintu ini juga bisa jadi armrest ya, karena besar, handlenya besar. Dan nanti kita akan repaint juga. Semuanya akan kita hitamkan kecuali yang bagian tengahnya ini. Kita pertahankan warna ini. Ini akan cukup panjang perjalanan vlog ini ya, karena PR yang harus dirapikan dari mobil ini cukup banyak. Wah, itu tuh. Kropos. Jadi dulu restorasinya tidak maksimal ini. Kropos, terus ini dashboardnya. Ini dashboardnya ini, koin. Biasanya kalau saya putar balik itu saya taruh di sini biar nggak sulit ngambilnya. Harusnya tempatnya di sini ya, tempat koin. Ini saya sulit kelamaan, jadi saya taruh di sini koinnya. Warna dashboardnya juga warna coklat ini ya. Kemudian kisi-kisi AC-nya ada di sebelah sini. Sini kemudian ada di tengah ya. Jadi enaknya Wonder itu kisi-kisi AC-nya banyak. Dan kisi-kisi AC-nya itu ada di posisi yang tepat gitu. Jadi kalau yang biasanya kan ada di sekitar audio sini ya kisi-kisi. Jadi cuma nyembur pada penumpang yang depan doang sama driver. Kalau Wonder ini kisi-kisi AC-nya ada di tengah-tengah sana, jadi penumpang yang belakang bisa adem, ya, bisa kena semburan dari depan. Terus itu setirnya pakai punya SB4 yang Civic Sedan. Kalau yang punya SB3 ini aslinya palang 3, ini palang 2 tapi lingkar diameternya besar. Ini kayak kayak setir punya bis ini ya. Jadi saya kalau bawa Wonder ini mobilnya kecil tapi setirnya besar. Sensasinya kayak bawa bis Haryanto ya.
Waduh, ini jadi inget bisa Rianto langganan saya ini. Terus di tengah ini ada By Fresh, parfum kesukaan saya. Ini saya pakainya By Fresh karena By Fresh ini karena murah. Selain murah juga wanginya awet gitu. Di atas ada spion tengah yang masih biasa aja, hanya bisa diatur naik turun siang malamnya. Oke, apalagi audionya di tengah sini. Ini sudah di upgrade pakai Kenwood. Panel AC-nya, puterannya dari sini ya. Terus ini power window saya. Ini kiri, ini kanan. Terus kemudian ini bukan cuk ya. Ini saklar headlamp saya ini. Ini saya nggak tahu sejarahnya gimana kok saklar headlampnya bisa berubah jadi di sini ya. Terus layout speedometernya begini, yang paling kiri itu ada indikator suhu, kemudian ada tachometer, kemudian ada ya RPM, ada tachometer, ada speedometer, dan juga yang paling ujung itu ada indikator bahan bakar. Di sebelah bawah speedometer ini juga ada kisi AC. Di sana di pojok ada door tweeter. Nah, sini juga ada door tweeter, jadi speakernya cukup sedengan lah ya. Terus di bawah sini harusnya ada glove box. Ini karpetnya juga nggak rapi ya, kayak mau nampilin video ini tuh setengah nggak percaya diri gitu ya. Karpetnya bisa lihat teman-teman, itu sudah apa ya, meleot gitu bahasanya itu. Ya, sudah desek-desekan, nggak rapi lah. Ini harusnya ada laci penyimpanan tapi sudah hilang entah kemana. Mungkin dulu pernah kecopetan jadi diambil sama laci-lacinya kali ya. Nih, jadi kelihatan dari bawahnya nggak rapi. Tapi saya malah senang ya model-model mobil kosongan begini tuh, interiornya kopongan gini tuh, nggak tahu, lebih enteng aja di bawahnya. Perasaannya sih begitu. Oke, lanjut. Bawah setir ini ada apa aja? Ada banyak kabel yang semrawut teman-teman karena covernya juga sudah hilang, nggak tahu kemana. Ini nyarinya sih nggak susah ya, karena di Bogor itu ada pedagang besar untuk pacopotan Civic Wonder ini ya. Mas Yosan, kalau teman-teman HCWI ataupun HCWP dimanapun pasti kenal namanya Mas Yosan yang ada di Bogor. Dia termasuk salah satu pedagang besar untuk pacopotan Wonder. Jadi kalau mau cari apapun di sana masih ada sih, masih cukup lengkap. Ke sebelah kanan kacanya belum dilapisin kaca film ya, niatnya style bening begini, tapi nggak cocok sama catnya warnanya warna-warna racing tapi kacanya di bening begini, ini kurang cocok ya. Ini harusnya pakai kaca film yang 40-60% kali ya. Terus ya ini spion bisa diatur ya dari dalam, tapi pengaturannya juga udah patah, ini percuma ini. Ini spion bisa diatur dari dalam, dari sini ya. Ini pengaturannya begini. Untuk seat ya sudah di cover warna merah hitam. Kemudian interior belakang ini ya juga sudah di cover rapi seatnya. Kalau di sana itu ada holder kamera, biasanya buat saya kalau lagi ngevlog sambil jalan. Nah, sini ada persneling. Nah, kalau Wonder tuh enaknya akomodasi depannya itu luas loh ya, lega gitu kesannya di depan tuh, karena ini tuh rendah, center konsol tengahnya itu rendah, terus persnelingnya tinggi, jadi sensasi bawa bisnya itu benar-benar terasa, karena ya ininya tinggi, terus setirnya lebar gitu, dan dashboardnya rendah ya. Memang
karakter khasnya Civic itu dashboardnya rendah sehingga view pandangan ke depan itu luas. Mau coba dihidupin tak mesinnya? Coba dihidupin nggak? Nah, coba hidupin aja ya. Ini mau saya cuci dulu. Terus nanti kalau nggak ada halangan, mungkin Sabtu atau Minggu kita ganti oli. Nah, hidupin dulu. Indikatornya nyala ya, masih berfungsi semua. Nah, ini saya nggak nginjek gas ya. Dia langsung otomatis nyala. BBM-nya lumayan boros ya, karena 12 katup. Tapi tergantung settingan karburator. Kalau settingan karburatornya bener ya bisa irit juga sih. Ya seboros-borosnya seboros-borosnya mobil ini juga nggak akan boros banget ya. Ya jangan dibandingin sama LCGC ya, sedengan lah ya. Sedengan ya, nggak terlalu boros banget. Oke, itu kedengeran ya suara knalpotnya. Ini. Terus ya mungkin kekurangannya salah satunya adalah pada saat masuk ke bagian belakang, di baris belakang ini agak sempit. Ya, karena seat depan ini harus dimajukan, terus kemudian baru duduk di belakang. Ini kalau buat dewasa yang mungkin ukuran badannya cukup besar, ini kalau di belakang kasihan ya, sempit. Kalau buat anak-anak cocok ini. Terus kelebihan dari dua pintu ini buat anak-anak aman ya, karena kalau dia duduk di belakang dia sudah nggak bisa buka-buka pintu lagi, karena belakang nggak ada pintunya. Belakang nggak ada pintunya. Oke. Apalagi yang kita bahas dari mobil ini cukup dulu ya. Nanti saya cuci dulu mobilnya, terus nanti saya juga akan lakukan perawatan kecil-kecilan pada bagian mesin. Nanti saya juga akan videokan, akan saya bikin juga vlognya. Dan ini adalah Honda 2 pintu yang harganya paling mending, harganya paling murah, dan desainnya juga nggak kalah sporty. Buat milenial di tahun 2022 masih cukup oke. Ya. Ini kalau yang Nova mungkin harga bahannya itu sekarang sudah 50 jutaan, yang Estilo sudah tidak terkendali, kalau itu mungkin sudah tidak terjangkau ya bagi pemula-pemula. Nah, kalau Wonder ini masih sangat terjangkau dan desainnya nggak kalah sporty. Wonder ini ada di angka 25 30-an. 30 tuh sudah dapat yang bagus. Yang bagus ya, bukan yang ini ya, bukan yang simpanan kolektor ya. Kalau yang simpanan kolektor yang masih benar-benar original itu mungkin bisa di atas 50. Ya, kisaran segitu. Jadi bisa saya bilang ini adalah Honda 2 pintu yang harganya paling mending dan paling ramah di kantong. Perawatannya juga tidak terlalu mahal, tapi tampilannya tetap sporty. Karena untuk dapat Honda 2 pintu di tahun-tahun sekarang dengan kondisi yang sangat mulus itu susah. Kalaupun ada, memang harganya sudah tergoreng. Oke, sekian vlog SP3 pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Salam otomotif, salam Intermobil.